tim Kalteng Putra diwakili oleh Kang Sahar, Kang Gunawan, ini ada Endang, terus Usman, Faldu, itu sudah berbicara, ini menjadi kesepakatan bersama. Bukan ada yang menyuruh, tidak ada yang menganjurkan, jadi kesepakatan bersama ya. Itu pertama, poin pertama. Yang kedua, bahwa teman-teman mereka ini bermain secara profesional, pasti bertanding untuk menang, pasti bertanding untuk yang terbaik buat klub Kalteng Putra. Artinya mereka pada saat mereka menandatangani kontrak, pasti mereka akan sepenuh hati profesional bermain yang baik untuk klub Kalteng Putra. Kasarnya, secara tidak langsung, kalau pembinaan klub Kalteng Putra baik, maka wilayah Kalteng Putra itu juga akan terangkat. Kan itu logikanya. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Sahar, kronologisnya. Sebab akibatnya, kebetulan kita juga melihat secara regulasi dan aturannya. Ya. Kontrak ada, mereka sudah ceritakan historisnya, mereka sudah mengingatkan mulai sebelum lawan Persipura secara lisan, verbal maupun secara tulisan melalui manajer timnya Tasigit. Mereka diminta bertanding dengan kondisi belum digaji, mereka masih bermain, masih melakukan itu. Setelah selesai dari Persipura, dipertanyakan lagi bagaimana, hanya mempertanyakan haknya bagaimana untuk dipenuhi, tapi tidak direalisasikan hingga berkembang seperti saat ini. Maka kami coba melihat dari regulasi ya. Kita coba lihat dari regulasi, karena 2 malam kemarin tim pemain ini kita dampingi secara online, diperiksa oleh Komisi Disiplin. Ada salah satu fokus pasal yang menjadi sorotan oleh Komisi Disiplin, yaitu tentang tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding. Itu pasal 58 tentang disiplin PSSI ya. Nah ini saya coba bacakan. Dalam hal apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir, nah ini terkait dengan tim. Ya. Baru yang di ayat 3 pasal 58, pemain atau ofisial tim yang menganjurkan dan atau menyuruh melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 58 ayat 1, yaitu supaya tim tidak hadir, tidak bermain, ya, itu akan diberikan sanksi larangan aktivitas terkait sepak bola sekurang-kurangnya 24 bulan, 2 tahun, dan denda, sanksi denda sekurang-kurangnya 100 juta. Ini sudah disampaikan oleh Komisi Disiplin. Ayat 1 bilang, apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir di tempat pertandingan, meskipun sudah dijadwalkan dan diberitahukan sebelumnya secara patut, tanpa alasan yang sah. Tanpa alasan yang sah. Ini ada alasan loh mereka tidak bermain. Itu pasal 58. Maka kita coba runut. Jangan fokus kepada satu pasal. Ada pasal 4 tentang Komisi Disiplin. Ruang lingkup waktu pelaksanaan kode disiplin PSSI. Ayat 1, kode disiplin PSSI mulai diberlakukan hanya pada pelanggaran disiplin yang terjadi berdasarkan fakta-fakta setelah kode disiplin ini ditetapkan. Ayat 2, kode disiplin PSSI juga ditetapkan berlaku berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya untuk membantu atau lebih membantu proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ingat itu ya. Jadi bukan mereka ini memutuskan tiba-tiba tidak mau main. Karena ada fakta-fakta, ada yang terjadi sebelumnya yang bisa membantu dan lebih membantu untuk proses pertimbangan Komisi Disiplin mengambil keputusan. Jadi coba diingatkan Komisi Disiplin ini, pasal 4. Jadi jangan melihat bahwa mereka tidak main pada saat mau bertanding lawan Cilacap, bukan. Ada fakta-fakta peristiwa yang sebelumnya terjadi. Nah, ini yang menjadi fokus. Apalagi sesudah mereka memposting, mereka hanya memposting surat yang mereka buat yang mengenai fakta sesungguhnya bahwa mereka belum dibayar gajinya. Terus tahu-tahu dilaporin polisi. Nah,
kebetulan kita disupport oleh ada teman-teman dari advokat di sini dikoordinir oleh Bang Nahot Silitonga ini. Kebetulan sama kita Bang ya, sama-sama Silitonga, memang selalu klik ini ya Bang. Jadi Janes Silitonga, Nahot Silitonga. Teman-teman dari beberapa advokat mensupport kita karena menganggap ada dugaan kriminalisasi pemain. Nanti silakan teman-teman kalau mau nanya sama Bang Nahot Silitonga. Nah artinya apa teman-teman? Bahwa setelah pemeriksaan komisi disiplin kita sudah menyampaikan semuanya, ada yang namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Tidak ada sesuatu terjadi begitu saja, pasti ada sebab. Terus dibilang siapa yang menganjurkan? Tidak ada yang menganjurkan, mereka sendiri sudah ngalamin sama-sama kan ya. Mereka ngalamin dan menjadi kesepakatan bersama. Terus disinggung masalah karena ada regulasi RSTP FIFA, kalau pemain yang minimal 2 bulan ditunggak gajinya bisa menterminasi dan menjadi bebas kontrak. Komisi disiplin nanya, emang semuanya ini? Memang ada yang belum sampai 2 bulan. Tapi ingat, ini terjadi bukan pada 1 dan 2 orang, 3 orang, tapi terjadi pada seluruh tim. Dan buat catatan, tadi malam yang ditanyakan, diundang, coach, pelatih, juga menunggak 3 bulan ya. Mau 4 bulan ini, pelatih, tim ofisial menunggak juga, menunggak, tim terapis menunggak, seluruh satu klub nih, ya kan, masih ada tunggakan, tidak ada sebab akibat. Terus pertanyaannya, dengan kondisi seperti itu, diminta pemain maksimal bertanding dan harus menang seperti yang disampaikan Kasar, ironis tidak? Nyambung logika tidak? Sebagai kita kalau bertanding dengan kondisi seperti itu, kalau kita lihat pertandingan kendaraan ya, sport olahraga, mobil motor, ada satu yang dalam kondisi itu groundbreaking, hold dulu. Kenapa? Supaya start dengan kondisi yang sama, baru pertandingan fair. Benar tidak? Nah ini kondisinya seperti itu. Itulah fakta hukum yang terjadi. Kita harapkan komisi disiplin melihat secara objektif, melihat sebab akibat, apa penyebab itu. Terkait dengan teman-teman 29 pemain, kami juga mau menyampaikan bahwa kami sudah sampaikan tadi malam kepada komisi disiplin, sebelum terjadi pada teman-teman di tahun 2022-2023 ya Cak ya, sudah ada kasus 19 pemain Kalteng Putra yang bermasalah dengan klub Kalteng Putra, dan kita sudah mengajukan ke NDRC, National Dispute Resolution Chamber Indonesia, badan arbitrasinya sepak bola, dan sudah diputuskan 19 pemain itu mempunyai hak yang harus dibayarkan oleh klub Kalteng Putra. Kita sudah bersurat, tapi hingga saat ini belum diselesaikan. Dan kami sudah menyampaikan kepada komisi disiplin. Artinya, sebelum klub Kalteng Putra ini terjadi permasalahan dengan 219 ini, sudah ada permasalahan sebelumnya. Nah, kalau kami menyampaikan ini ke media, terus kita mengupload di media sosialnya APPI, apakah itu dianggap sebagai pencemaran nama baik? Apakah itu dianggap sebagai melanggar undang-undang ITE? Silakan nanti teman-teman bisa bicara dengan Bang Nahot. Kan kita bicara fakta hukum yang sebenarnya. Itu pemikiran kami. Jadi karena kita terima kasih Bang Nahot dan tim semua mensupport kita, terutama masalah dugaan kriminalisasi terhadap pemain-pemain Kalteng Putra. Jadi itulah yang gambaran sebenarnya. Dengan media ini kami harapkan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sahat, Pak Nawan, Pak Rija, dan tadi Usman ya, berharap mereka dengan kondisi sepak bola yang sudah berjalan dengan baik, tolong kalau ada hal yang bermasalah seperti ini, diperbaikin akar masalahnya, bukan pemain yang ujung akibatnya, tapi penyebabnya apa. Sehingga saya tekankan,
Jangan sampai hukum regulasi dipergunakan untuk menghukum orang yang harusnya dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Korban yang harus dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Jangan menjadi terbalik. Tapi penyebabnya dibiarkan begitu saja. Tapi yang korban justru dihukum dan dipunishment dengan mengacu pada hukum regulasi. Walaupun menurut saya hukum regulasinya harusnya melindungi mereka. Oke, dari saya cukup sekian. Oke, Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.